Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kelompok 4 akan membahas mengenai proses pengocoran dan proses pembentukan logam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Hardiansyah sebagai MC pada presentasi hari ini. Adapun beberapa anggota kelompok 4 antara lain Muhammad Irfan Rapsani, Muhammad Naufal Wardana, Ponco Indra Kusumo, dan Rastana Hirjansyah. Sebelum kita membahas materi mengenai pengecoran dan pembentukan logam, ada beberapa topik yang akan kami bahas antara lain sebagai berikut ini. Baik, untuk proses pengecoran akan dibahas oleh Muhammad Irfan Rapsani. Untuk Irfan, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Kevin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sand molding. Nah, jadi sand molding itu adalah proses yang dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir. Nah, ini ada gambar bentuk dari sand molding itu sendiri. Di situ ada bisa dilihat ada riser, screw, pouring basin, gate, pattern, parting joint, cope, loop, pin, drag, bottom part. Nah, pasir yang digunakan itu adalah pasir silika, pasir zircon atau pasir hijau. Nah, saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara membuat sand molding ini. Jadi pertama-tama yang kita butuhin adalah pattern. Nah, pattern ini kita butuh dibagi dua menjadi bagian top dan bagian bottom. Nah, jadi pertama kita harus membuat bagian bottom dari sand molding. Jadi caranya adalah bottom part dari pattern itu ditaruh dulu, diletakkan di bagian bawah, kemudian kita taburi dengan tepung. Fungsinya agar nanti ketika dibuat bagian top dari molding, maka akan terbentuk parting joint. Nah, setelah diberi tepung, kemudian ditutup dengan pasir, yang kemudian pasir tersebut kita press, lalu kita ratakan agar rapi. Nah, setelah itu kita balik, sehingga bottom pattern tersebut berada di bagian atas. Kemudian kita cocokkan dengan top pattern. Lalu ulang lagi prosesnya, yaitu dengan cara menaburi tepung. Nah, kemudian sebelum ditaruh pasir, kita harus meletakkan sprue. Sprue ini buat nanti corong untuk menuangkan. Jadi, sprue kita taruh, lalu kemudian dituangi dengan pasir. Kemudian ditekan lagi, kemudian diratakan. Nah, setelah pasir diratakan, kemudian sprue dicabut, kemudian dibuat pouring basin. Nah, kemudian top dari sand molding tersebut kita angkat. Lalu kita membuat gate untuk menghubungkan sprue dengan pattern yang sudah kita buat. Nah, kemudian pattern yang tadi kita lepas. Kita tidak ingin untuk melelehkan pattern tersebut agar kita bisa membuat cetakan tersebut lagi. Nah, setelah itu bagian top dan bottom molding bisa digabungkan kembali, lalu dieratkan menggunakan lock and pin. Nah, kemudian kita harus membuat riser. Fungsi riser ini selain untuk proses pendinginan juga agar eh, bagian pattern terisi sepenuhnya. Nah, kemudian kita harus buat pouring basin di atas dari sprue. Fungsinya agar untuk memudahkan kita dalam menuang logam cair. Nah, setelah itu semua sudah dibentuk, kita tinggal menuangkan logam cair ke dalamnya. Lalu kita tunggu hingga logam cair tersebut beku. Setelah beku, barulah kita lepas lug pinnya, lalu angkat bagian top dari sand molding tersebut, lalu hancurkan pasirnya untuk mengambil hasil cetakannya. Nah, selanjutnya itu adalah keuntungan.
Keuntungan dari sign molding ini adalah pengecorannya fleksibel, karena pattern bisa diubah-ubah semau kita. Kemudian tahap proses singkat, karena kita hanya butuh membuat cetakan pattern pada pasir, kemudian tinggal menuangkan logam cair. Lalu biaya pengecoran murah, karena kita hanya menggunakan pasir, tidak menggunakan logam seperti permanent molding. Kemudian cocok untuk produksi jumlah sedikit. Hal ini karena seperti keuntungan nomor satu, pengecorannya fleksibel sehingga pattern bisa diubah semau kita. Nah, untuk kerugiannya, pertama, tidak mampu membuat benda dengan toleransi kecil. Hal ini karena pasir, grain dari pasir itu tidak mungkin untuk membuat permukaan yang rapih atau halus, sehingga tidak mungkin untuk membuat benda dengan toleransi yang kecil. Kedua, mechanical properties hasil pengecoran relatif rendah karena proses pendinginan yang lambat. Lalu yang ketiga itu tidak cocok untuk produksi skala besar. Hal ini karena setiap kali setelah kita melakukan pengecoran, maka pasir harus diganti dan lalu membuat cetakan lagi, sehingga tidak efisien dalam waktu. Nah, sekian dari bagian saya. Saya akan kembalikan lagi kepada Kevin. Baik, saya akan membahas mengenai permanent mold casting. Permanent mold casting ini adalah cetakan yang sudah fix atau tidak bisa diubah-ubah lagi bentuknya, sehingga hasil cetakannya pun sama dan seragam. Adapun beberapa teknik-teknik yang digunakan untuk permanent mold casting antara lain basic permanent mold casting. Ya, basic permanent mold casting ini adalah pembuatan logam dengan cetakan yang dipadukan dengan tekanan hidrostatik. Cara ini kurang praktis untuk pengecoran yang berukuran besar dan ketika menggunakan logam dengan teknik didih yang tinggi. Logam bukan baja seperti aluminium, seng, timah, magnesium, dan sebagainya. Bila dibuat dengan cara ini akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, tapi pada umumnya permanent mold dibuat dari closed grain atau dijepit satu sama lain. Cetakan ini biasanya dilapisi dengan bahan perekat yang tahan panas atau heat resisting wet mixture dan jelaga yang akan menjaga cetakan agar tidak lengket dan mengurangi efek dingin pada logam. Oke, kita akan lihat contoh cetakannya seperti apa. Ya, sebelah kiri ada simulasi cetakannya. Kenapa dinamain basic permanent mold casting? Ya, karena cetakan ini sudah berbentuk apa adanya seperti itu, stationer atau nggak bisa bergerak atau nggak bisa diubah-ubah. Tapi ada satu cetakan yang bisa digerakkan, yaitu movable mold section. Nah, kita lihat di sebelah gambar ada cairan yang dituangkan. Nah, cairan yang dituangkan itu adalah logam-logam yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Adapun kelebihannya antara lain permukaan coran halus dan ukurannya lebih teliti. Kedua, struktur coran rapat sehingga sifat mekaniknya coran pun baik. Tiga, bagus atau baik digunakan produksi massal. Dan terakhir, cetakannya kuat dan tahan lama sehingga dapat digunakan berulang-ulang kali. Ini adalah kelebihan dari basic permanent mold casting. Adapun kekurangannya, yang pertama sulit untuk membuat coran yang rumit, ya karena basic permanent mold casting ini adalah cetakan yang sudah jadi atau tidak bisa dibentuk lagi semau kita. Jadi dari awal cetakannya bentuknya A, pasti hasilnya bentuknya A. Kalau ingin dibuat sedemikian rupa, harus dibuat baru, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Kedua, harga cetakannya cukup mahal dan tidak disarankan untuk produksi-produksi kecil atau rumahan. Ketiga, jika terjadi kesalahan, sulit untuk diperbaiki, ya karena sifatnya tadi permanen. Dan empat, hanya digunakan untuk benda-benda yang ukurannya kecil. Ya, tadi kan saya bilang ini tidak cocok untuk produksi kecil, bukan berarti benda-benda yang dihasilkan besar. Tidak, benda-benda yang dihasilkan cukup besar malah, tapi bukan ongkos produksinya yang
murah, sedangkan ongkos produksinya yang cukup mahal gitu. Selanjutnya ada die casting. Nah, kalau die casting ini bedanya apa sama basic permanent mold casting adalah kalau die casting ini percetakannya dari awal sampai akhir, yaitu dari benda yang dicairkan sampai benda jadi dan bisa langsung dipakai tanpa harus finishing lagi. Nah, die casting ini juga dikenal mempunyai cetakan yang disebut dies atau dies assembly. Caranya adalah mengisi cairan logam ke dalam cetakan menggunakan mesin bertekanan tinggi, sehingga cairan yang dihasilkan punya permukaan yang sehalus dengan cetakan yang digunakan. Gitu. Die casting juga mempunyai kelebihan maupun kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, tidak memerlukan proses pemesinan yang lebih lanjut. Jadi yang tadi saya sudah bilang, benda yang dibuat menggunakan die casting itu dari awal sampai akhir bisa langsung digunakan tanpa harus finishing atau tambahan-tambahan sentuhan lagi. Kedua, sangat presisi dibandingkan dengan basic permanent mold casting. Ya, karena sistem permesinannya atau percetakannya juga cukup lengkap. Ketiga, cocok digunakan untuk produksi massal. Ya, semua permanen mold casting itu emang cocok digunakan untuk produksi massal. Tapi ada kekurangannya nih die casting. Yang pertama, harga mesinnya cukup mahal, ya pasti sesuai dengan harga yang sesuai dengan harga yang akan didapat ketika kita sudah mencetak benda-benda yang akan dipakai. Kedua, kurang ekonomis untuk volume produksi rendah. Dan tiga, umur cetakan logam berkurang dengan naiknya suhu logam. Nah, karena die casting ini bergantung dengan suhu, maka suhu sangat diperhitungkan dalam die casting ini. Selanjutnya dan terakhir ada centrifugal casting. Nah, bedanya apa sama yang basic dan die? Centrifugal ini dikhususkan untuk benda-benda yang dalemannya atau istilahnya isinya kopong, seperti silinder, kemudian tengkorak-tengkorak atau rangka-rangka tubuh yang dalamnya kosong tapi luarnya bisa berbentuk gitu. Nah, sentrifugal ini sama seperti yang lain, ada cairan dimasukkan ke dalam mesin, pertama masuk ke molten metal atau tempat pencairan metal, kemudian dimasukkan ke dalam mesin centrifugal casting. Nah, prinsipnya adalah mesinnya itu berputar dengan dibantu oleh motor. Ya, akhirnya cairan-cairan itu menempel pada dinding-dinding si mesin tersebut, mesin cetakan tersebut. Akhirnya terciptalah benda-benda yang tidak ada isinya atau kosong gitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai permanent mold casting. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan materinya mengenai kualitas pengecoran. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah kualitas pengecoran. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe pengecoran. Nah, tipe-tipe pengecoran ini ada reusable molds dan expandable molds. Reusable molds ini adalah tipe permanen yang jadi bisa dipakai berkali-kali, sedangkan expandable molds ini tidak permanen seperti sand casting, jadi tidak bisa digunakan berkali-kali. Nah, ini adalah shell mold. Shell mold itu termasuk ke dalam expandable mold. Dia karena hanya bisa satu kali pakai. Nah, shell mold ini memiliki akurasi dimensi yang baik. Shell mold juga menghasilkan permukaan produk yang baik dengan kecepatan produksi yang tinggi. Namun, shell mold memiliki ukuran yang terbatas dan peralatan yang dipakai tergolong mahal. Berikutnya ada investment casting. Nah, investment casting ini juga sama, dia adalah mold yang satu kali pakai atau expandable mold. Nah, investment casting memiliki akurasi dimensi yang bagus, bisa menghasilkan permukaan produk yang bagus, dan bisa melakukan pengecoran hampir semua logam. Tetapi investment casting memiliki harga perlengkapan yang mahal. Produk dari pengecoran investment casting juga terbatas. Berikutnya ada graphite permanent mold. Dari namanya sendiri kita sudah tahu kalau graphite permanent mold adalah permanent mold. Berarti dia bisa digunakan berkali-kali.
Grafit permanen mold memiliki kualitas terbaik atau metode pengecoran terbaik karena pada grafit permanen mold bisa membuat barang yang mengharuskan tingkat presisi yang tinggi, juga detail yang bagus. Grafit permanen mold sering digunakan di industri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rumit seperti part-part pada mesin. Sekian materi saya. Terima kasih. Forming operation atau operasi pembentukan logam. Forming operation adalah proses yang dilakukan dengan cara memberikan perubahan bentuk pada benda kerja. Perubahan bentuk ini dapat dilakukan dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah forming operation bekerja dengan gaya luar yang dikenakan pada benda kerja sehingga terjadi deformasi plastis atau deformasi yang bersifat permanen. Forming operation ada berbagai macam bentuk metodenya. Contohnya ini adalah bending, kemudian ada rolling, selanjutnya ada forging atau penempaan. Nah, metal forming ini sendiri atau forming operation itu dikategorikan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah bulk deformation. Bulk deformation terdiri dari rolling, forging, extrusion, dan drawing. Sedangkan sheet metal working ini terdiri dari bending, deep drawing, shearing, dan proses lainnya. Masuk ke bulk deformation. Bulk deformation atau deformasi besar-besaran. Karakteristik proses bulk deformation secara umum adalah mengubah bentuk benda kerja secara signifikan dan besar-besaran sesuai namanya, bulk atau besar-besaran. Karakteristik lainnya yaitu perbandingan luas permukaan bidang benda kerja dengan volumenya relatif kecil. Selanjutnya kita lihat gambar di sebelah kanan ini ada 4 jenis dari bulk deformation. Yang gambar A ini adalah proses forging atau penempaan, kemudian B rolling, dan gambar C adalah extrusion, gambar D adalah drawing. Nah, metode-metode tersebut bisa kita pilih sesuai jenis pengerjaan yang kita inginkan. Ada dua jenis, yaitu pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Nah, kapan kita harus menggunakan pengerjaan panas dan kapan kita memilih pengerjaan dingin? Sebelumnya kita harus ketahui dulu definisinya. Pengerjaan panas adalah pengerjaan yang mana proses deformasi plastisnya dilakukan di atas temperatur rekristalisasi. Kelebihan dari pengerjaan panas yang pertama itu adalah keuletan atau ductility-nya selama proses itu meningkat. Kemudian energi yang diperlukan tentunya akan menjadi lebih kecil. Kelebihan lainnya adalah meningkatnya kekerasan setelah proses. Nah, namun di sisi lain ada kekurangannya. Yang pertama itu terjadi oksidasi pada permukaan ketika benda kerja telah selesai. Kemudian terdapatnya toleransi yang besar sehingga kontrol dimensinya kurang baik. Dan yang ketiga adalah diperlukan peralatan yang tahan panas. Nah, sedangkan pengerjaan dingin dipilih ketika kita menginginkan bahan kerjanya atau hasil dari produk itu memiliki kontrol dimensi yang baik. Nah, pengerjaan dingin ini berbeda dengan pengerjaan panas. Di pengerjaan dingin tidak diperlukan energi panas, sehingga akan meminimalisir biaya pengerjaan. Kemudian tidak terjadi oksidasi pada permukaan. Nah, di sisi lain memiliki kekurangan, pengerjaan dingin membutuhkan energi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan keuletan pada saat pengerjaan itu kecil atau tidak tinggi. Kemudian peralatan mesin berat. Dan yang terakhir adalah ductility ketika benda kerja selesai dikerjakan akan menurun. Nah, metode pertama dari bulk deformation adalah forging atau penempaan. Forging adalah proses pembentukan logam dengan memberikan beban atau force secara berulang-ulang dan terputus-putus atau intermittent. Nah, ini contoh dari metode forging atau penempaan.
Ini contoh animasi dari forging atau penempaan. Nah, ini masuk ke dalam open die forging. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ketahui. Ini termasuk open die forging dan ini juga. Nah, apa sih open die forging? Open die forging adalah proses penempaan dengan dua buah cetakan, di mana cetakan tersebut memiliki bentuk geometris yang sederhana. Bisa berbentuk flat atau sejajar dan juga bisa berbentuk setengah lingkaran. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di sini cetakan yang digunakan adalah cetakan flat dan sejajar, di mana tidak ada bentuk rumit pada cetakan tersebut. Nah, ini contoh penerapannya. Penerapan open die forging diterapkan pada suatu billet sampai billet tersebut terbentuk menjadi bentuk kasar dari benda yang diinginkan, seperti ini. Nah, untuk open die forging biasanya dikerjakan sampai tahap spin blank. Untuk pre-machine dan finishing ini dilakukan dengan proses permesinan lainnya seperti CNC ataupun closed die forging. Nah, sedangkan closed die forging adalah operasi penempaan yang menggunakan sepasang die block yang secara presisi membentuk benda kerja yang diinginkan. Ini contoh penerapannya. Nah, perbedaan open die forging dan closed die forging sudah jelas terlihat. Biasanya open die forging ini digunakan ketika permulaan dari suatu proses permesinan. Nah, ini contoh closed die forging. Kemudian metode lain selain forging adalah rolling. Rolling adalah proses pembentukan dengan melewatkan sepotong logam di antara dua gulungan atau dua silinder. Nah, pengurangan ketebalan dihasilkan dari beban atau tekanan yang diberikan oleh gulungan. Ini contoh animasi dari rolling. Biasanya rolling metode ini digunakan pada proses pembentukan sheet metal. Nah, biasanya rolling ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu adalah hot rolling atau pengerjaan rolling panas dan juga cold rolling. Hot rolling biasanya dilakukan pada permulaan. Hot rolling ini dilakukan pada suhu tinggi dengan tujuan untuk mengurangi dimensi bahan baku. Biasanya dari ukuran yang besar atau ukuran mentah itu dilakukan hot rolling sampai bentuknya itu hampir mirip dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian untuk finishingnya dilakukan dengan cold rolling. Ini contoh rolling dengan skala besar. Nah, rolling ini biasanya digunakan ketika ingin membuat benda atau produk seperti pipa, kemudian rel kereta, atau bentuk struktural seperti beam, profil siku, dan lain-lain. Kemudian metode lainnya adalah extrusion. Extrusion adalah proses pembentukan logam yang bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang dengan cara menekan bahan logam melalui rongga cetakan. Nah, ini bisa kita lihat prosesnya. Di sini yang warna hijau adalah benda kerja. Nah, benda kerja ini dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian didorong oleh pressing stem, lengan pendorong, dan dipaksa untuk melalui lubang kecil yang ukuran penampangnya lebih kecil atau ukuran diameter lebih kecil dari benda kerja. Nah, setelah keluar dari lubang tersebut, benda kerja akan memiliki ukuran penampang yang lebih kecil, namun ukuran panjangnya akan meningkat. Nah, extrusion dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah direct extrusion dan indirect extrusion. Prinsip kerjanya sama antara keduanya. Yang perlu diketahui adalah direct extrusion ini arah keluar dari produk itu searah dengan arah penekanan ram atau lengan pendorongnya.
Sedangkan indirect extrusion ini kebalikannya, di mana arah keluarnya produk extrusion itu berlawan arah dengan arah pendorong atau ramnya. Ini contoh animasi dari direct extrusion, dan sebelah kanan ini proses indirect extrusion. Kemudian adalah metode drawing. Metode drawing adalah proses penarikan batang atau kawat melalui sebuah die. Proses ini bertujuan untuk mengurangi dimensi penampang batang atau kawat. Prinsipnya hampir mirip antara drawing dengan extrusion. Yang membedakan adalah extrusion menggunakan gaya tekan, drawing menggunakan gaya tarik. Nah, tadi beberapa metode dari bulk deformation. Sekarang adalah masuk ke dalam sheet metal working. Proses sheet metal working merupakan proses pembentukan dan juga pemotongan pada logam lembaran atau sheet, logam strip, dan coil. Nah, di sini akan dijelaskan 3 jenis sheet metal working. Yang pertama adalah bending, kemudian ada deep drawing, dan shearing. Bending. Bending atau dalam bahasa Indonesia adalah pembengkokan atau penekukan, adalah proses deformasi secara plastis dari logam terhadap sumbu linear dengan hanya sedikit atau hampir tidak mengalami perubahan luas permukaan dengan bantuan tekanan piston, pembentuk, dan cetakan atau die. Nah, dari kalimat ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bending dilakukan sampai deformasi terjadi secara plastis, artinya benda kerja tidak akan kembali ke bentuk semula. Kemudian, bending ini memiliki sumbu linear, jadi peregangan yang terjadi pada plat atau lempengan logam ini akan terdapat sumbu linear pembengkokan, dan tentunya akan memiliki bending radius, dan juga bending angle atau sudut bendingnya. Nah, dua metode pembengkokan yang paling umum adalah V-bending dan H-bending. Untuk V-bending di gambar A ini dilakukan dengan cetakan bernama V-die. Kemudian di gambar B, H-bending dilakukan dengan wiping die. Nah, ini contoh animasi dari V-bending. Selanjutnya adalah metode deep drawing. Deep drawing adalah proses pembentukan plat lembaran menjadi bentuk mangkuk atau box. Nah, ini hampir mirip dengan bending, dan perlu diketahui bahwa proses sheet metal working di antara ketiga metode tadi dilakukan dengan proses pengerjaan dingin, artinya tidak memerlukan panas atau pelelehan. Nah, ini contoh mesin dari deep drawing. Nah, bisa kita lihat benda kerja awal yang mula-mula bentuknya pipih diletakkan di atas cetakan, kemudian dilakukan punch sehingga terdapat benda jadi. Nah, keuntungan dari deep drawing ini biasanya tidak memerlukan sambungan pada produk, kemudian dapat dilakukan produksi besar-besaran. Namun kekurangannya, metode ini tidak efektif untuk memproduksi hanya beberapa produk karena akan tidak menjadi efisien. Nah, ini contoh animasi dari deep drawing. Kemudian metode lainnya adalah shearing. Shearing atau pengguntingan, juga dikenal dengan die cutting, adalah proses pemotongan bahan tanpa pembentukan chip atau tanpa menggunakan burning atau melting. Artinya tidak perlu adanya pemanasan atau pelelehan. Nah, pemotongan dilakukan dengan shear cutting machine. Nah, ini langkah-langkah penerapannya. Ini adalah contoh dari mesin shearing.
Sekian dari pemaparan forming operation. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Rastana Hendriansyah dan akan membahas tentang perilaku material pada proses pembentukan logam. Definisinya itu adalah perilaku logam selama pemrosesan pembentukan logam yang perilakunya dapat dilihat dari kurva tegangan-regangan. Kurva tegangan-regangan sendiri itu pada umumnya dibagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah plastis dan juga elastis. Tapi fokus utama kita pada pembahasan materi kali ini ada di wilayah plastis karena logam umumnya bersifat plastically atau tidak bisa kembali ke bentuk semula dan perubahan bentuk yang tetap itu terjadi pada proses atau wilayah ini. Ada beberapa syarat agar logam berhasil dibentuk, antara lain memiliki kekuatan luluh yang rendah dan keuletan yang tinggi, dan pada saat suhu dinaikkan, nilai keuletannya meningkat dan juga nilai kekuatan luluhnya menurun. Dan yang terakhir, memiliki faktor tambahan, yakni laju regangan dan juga gesekan. Pada proses pembentukan logam, itu ada dua variabel penentu. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen yaitu aspek dari proses di mana seorang engineer memiliki kendali langsung untuk menyiapkan hal-hal dalam proses pembentukan logam. Nah, hal-hal tersebut tuh ada beberapa nih. Langsung saja saya sebutkan. Yang pertama itu bahan awalnya, itu ditentukan oleh engineer. Ada geometri benda kerjanya, ada alat atau geometri cetakannya seperti apa, terus ada pelumasannya, suhu awalnya ditentukannya berapa oleh engineer-nya, ada juga kecepatan dan juga jumlah deformasi. Nah, dari variabel-variabel independen itu tuh akan berkaitan atau berdampak langsung dari variabel terikat atau konsekuensinya lah setelah variabel independen ditentukan, maka variabel terikatnya akan seperti apa. Nah, beberapa contoh variabel terikatnya yaitu kekuatan kebutuhan dayanya, terus permukaan akhir dan tingkat kepresisian dimensinya seperti apa, suhu akhir dari pemrosesannya, dan juga sifat material produknya. Nah, dari grafik ini teman-teman bisa lihat wilayah plastis itu ada dari titik yang berwarna hijau ke arah ke kanan yang melengkung itu. Kalau dari titik awal ke titik hijau itu adalah wilayah elastis. Nah, pada wilayah plastis ini perilaku material dinyatakan oleh kurva arus yang rumusnya sigma sama dengan K dikali epsilon dikali dipangkatkan N. K-nya sendiri yaitu koefisien kekuatan dan N-nya itu adalah eksponen pengerasan regangan. Tambahan lagi, pada kurva ini, tegangan dan regangan itu adalah yang sesungguhnya. Aliran kurva. Tegangan aliran adalah tegangan yang diperlukan untuk mempertahankan regangan plastik tertentu pada material. Tegangan aliran dapat ditentukan dari uji tarik uniaksial sederhana, uji tekan homogen, uji tekan regangan bidang atau uji torsi. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan aliran material yaitu ada laju regangan dan suhu. Rumusnya sama seperti tadi, cuma penamaannya aja yang berbeda. Relevansi kurva aliran. Nah, kurva aliran ini tuh digunakannya untuk apa sih? Nah, digunakannya itu untuk menentukan kekuatan luluh baru setelah proses deformasi plastis. Dan kurva aliran ini menggambarkan perilaku pengerasan logam selama deformasi. Deformasi plastis dalam hal regangan ekivalen, laju regangan ekivalen, dan juga suhu.
Nah, kurva aliran ini adalah properti masing-masing logam. Jadi setiap jenis logam itu kurva alirannya tentu berbeda-beda. Nah, yang terakhir, dari berbagai percobaan dengan tingkat tegangan dan laju regangan yang berbeda, harus menghasilkan kurva aliran yang sama untuk nilai laju regangan dan yang sama dan suhu yang sama. Jadi, beberapa kali percobaan itu hasil kurva alirannya itu harus sama. Selanjutnya yaitu rata-rata kurva aliran. Nah, rata-rata laju kurva aliran itu dari titik awal ini sampai ke titik maksimumnya yang terjadi selama deformasi. Jadi yang di R seri ini adalah rata-rata kurva aliran. Yang rumusnya itu YF sama dengan K dikali epsilon pangkat N per 1 plus N. Nah, ini adalah tabel nilai K dan juga nilai N yang ada di rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas suhu dalam proses pembentukan logam. Nah, pada umumnya semua logam nilai K dan N-nya itu berpengaruh pada suhu. Kenapa? Karena pengerasan kekuatan ataupun regangan berkurang jika pada suhu yang tinggi. Dan pada saat yang sama justru nilai keuletannya meningkat. Perubahan properti ini penting karena setiap operasi deformasi dapat dilakukan dengan gaya dan daya yang lebih rendah pada suhu yang tinggi. Jadi, pada saat suhu dinaikkan dalam sebuah pemrosesan pembentukan logam, itu tuh akan menggunakan gaya dan daya yang lebih sedikit gitu. Jadi, mungkin itu fungsinya, penggunaan suhu yang tinggi. Nah, ini ada rentang suhunya pada proses pembentukan logam. Jadi, dibagi dua, yaitu ada cold working atau pengerjaan dingin dan juga hot working atau pengerjaan panas. Nah, kalau cold working sendiri itu rentang suhunya kurang dari atau sama dengan 0,3 dari titik leleh logam. Kalau pengerjaan panas atau hot working itu ada di 0,5 titik leleh logam sampai 0,75 titik leleh logam. Cold working itu apa sih? Cold working itu adalah proses pembentukan logam yang dilakukan pada suhu ruangan atau sedikit di atas suhu ruangan. Dan mayoritas pembentukan proses dingin merupakan operasi produksi massal yang penting. Dan minimal atau tidak ada permesinan biasanya diperlukan. Jadi relatif lebih simpel mungkin ya di pengerjaan dingin ini. Nah, cold working ini memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan hot working. Yang pertama itu akurasinya itu lebih baik, yang berarti toleransinya lebih dekat. Jadi antara benda jadi dengan ukuran yang kita inginkan itu toleransinya akan bisa sangat kecil. Pengerasan regangan meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Jadi benda-benda atau produk yang dihasilkan dari pengerjaan dingin ini itu memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih baik jika dibandingkan dengan hot working. Dan permukaan akhir yang lebih baik, jadi mungkin secara kehalusan atau finishingnya itu lebih baik jika dibandingkan dengan hot working dan meminimalkan terkontaminasi. Dan yang terakhir, tidak perlu dilakukan pemanasan kerja. Ini mungkin kelebihan cold working yang paling besar karena kan menekan cost ya, tidak memerlukan proses untuk pemanasan si benda kerjanya. Nah, cold working juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, gaya yang lebih tinggi diperlukan untuk memulai dan menyelesaikan deformasi. Terus yang kedua, diperlukan peralatan yang lebih berat dan lebih kuat, serta perkakas yang lebih kuat. Jadi, karena si benda kerjanya nggak dipanasin dulu atau apa, jadi kan dia pada kondisi suhu ruangan. Nah, jadi otomatis kan masih keras tuh si logamnya. Jadi, perkakasnya atau alat-alat yang kita perlukan itu harus lebih kuat, harus lebih keras dibandingkan si benda kerjanya.
permukaan benda kerja awal harus bebas dari kerak dan kotoran. Jadi bisa dibilang mungkin ini kekurangannya yang memerlukan proses sebelumnya, satu proses sebelumnya gitu, misalnya proses pembersihan atau lain sebagainya. Ductility dan pengerasan tegangan membatasi jumlah pembentukan yang dapat dilakukan. Jadi mungkin bentuknya itu nggak bisa terlalu rumit atau lain sebagainya ya. Dan yang terakhir, dalam beberapa operasi, logam harus di-nail untuk memungkinkan deformasi lebih lanjut. Nah, sementara dalam kasus lain, logam tidak cukup ulet untuk dikerjakan dengan proses dingin atau cold working. Jadi nggak semua logam itu bisa digunakan atau diproses dengan pengerjaan dingin. Kalau hot working itu ya teman-teman bisa tahu dari kata hotnya itu sendiri, berarti kan pengerjaan proses pembentukan logam itu ada di suhu yang tinggi. Nah, hot working ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, bentuk bagian kerja dapat diubah secara signifikan. Mungkin karena bendanya lagi ulet gitu ya, lagi gampang dibentuk, jadi lebih signifikan untuk dirubah-rubah. Gaya dan tenaga yang lebih rendah daripada kerja dingin atau cold working. Jadi karena bendanya udah lebih gampang dibentuk, jadi kan nggak perlu tenaga dan gaya yang besar-besar. Logam yang biasanya patah pada proses pengerjaan dingin itu bisa dibentuk di proses ini atau di hot working. Dan sifat kekuatan produk umumnya bersifat isotropik. Tidak ada penguatan bagian yang terjadi dari pengerasan kerja. Dan yang terakhir, menguntungkan jika di bagian selanjutnya diproses dengan pembentukan dingin. Jadi setelah bendanya dibentuk dengan pengerjaan panas, terus selanjutnya ada pengerjaan dingin, itu kan menguntungkan karena kan sekalian pendinginan. Nah, tapi hot working juga tidak tanpa cacat. Hot working juga tetap memiliki kekurangan. Yang pertama itu akurasi dimensinya itu lebih rendah. Di sini mungkin kalau bisa dari sepemahaman saya mungkin karena proses pemuaian dan lain sebagainya jadinya bendanya akurasinya kurang baik jika dibandingkan dengan cold working. Terus total energi yang dibutuhkan lebih tinggi. Kenapa? Karena karena butuh energi termal untuk memanaskan si benda kerjanya. Yang ketiga, oksidasi permukaan kerja atau permukaan benda kerja itu yang lebih buruk pada akhirnya gitu. Karena ada kemungkinan terjadi proses oksidasi. Dan yang terakhir, umur alat yang lebih pendek. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, tidak terasa presentasi hari ini sudah selesai dan ini sudah mencapai slide terakhir sebelum saya berikan link-link yang teman-teman bisa lihat di YouTube. Kalau misalnya penasaran dengan beberapa cetakan-cetakan seperti sandcasting, permanent mold, dan metal forming. Oke, sebelum saya tutup presentasi hari ini, saya akan merangkum beberapa materi yang sudah diberikan oleh teman-teman kita tadi mengenai pengecoran dan pencetakan logam. Jadi sebenarnya pengecoran maupun cetakan logam itu adalah hal yang sering kita jumpai, khususnya benda-benda atau alat-alat yang ada di sekitaran kita. Mungkin saja benda-benda yang selama ini kita pakai menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam presentasi hari ini. Tanpa kita sadari, semua benda-benda itu memulainya berbagai macam proses. Ada yang mulai hanya dari cetakan biasa sampai cetakan sangat-sangat rumit. Itu pun pernah kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi, hasil dari cetakan itu pun juga beragam, mulai dari yang murah sampai yang mahal pun bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Adapun apabila teman-teman ingin
mempelajarinya atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa bertanya kepada kita melalui kolom komentar atau melalui personal chat. Itu saja rangkuman dan penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun pengucapan dalam presentasi hari ini, saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.